Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala ba'da billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Fattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana bikum rahima. Salam ini miknya. Raidan ya nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk mengkaji akidah, masalah akidah. Salawat dan salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat tabi'in, tabi'in dan juga semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, siang kita melanjutkan pembahasan ibadah dalam kitab Ushul Salasah. Beliau menjelaskan bahwa Islam, iman dan ihsan itu di dalamnya termasuk juga doa, ibadah doa, ibadah khauf, rasa takut, roja, rasa pengharapan atau berharap, kemudian tawakal, raghbah, permohonan dengan sungguh-sungguh, dan rahbah, perasaan cemas, khusyuk, kemudian khosyah, takut, kemudian inabah, taubat, kemudian isti'anah, memohon pertolongan, kemudian isti'adzah, apa itu? Meminta perlindungan, istighosah, kemudian penyembelihan kurban, nazar, dan jenis-jenis ibadah lainnya yang itu merupakan hak
Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan memurnikan akidah, keyakinan kita. Apa yang kita lakukan dalam hal ibadah murni ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hadirin Allah, pembahasan ini urgent, penting kita dalami, mengingat banyak manusia yang keliru dalam berkeyakinan, keliru dalam beramal. Oleh karenanya, agar kita selamat, ya, mampu mengikhlaskan mukhlishina lahuddin seluruh ibadah yang kita lakukan murni semata-mata mengharap ridha Allah. Tiada jalan lain kecuali berilmu, kecuali mempelajarinya, agar ibadah kita makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Islam, iman dan ihsan merupakan tingkatan orang beragama. Paling rendah muslim, derajat tengah-tengah mukmin, dan makom tertinggi muhsin. Hendaknya santri semua dan para guru bagaimana sekuat tenaga mencapai derajat muhsin, bukan hanya mukmin, apalagi muslim, yang kadang-kadang muslimnya muslim minimalis, sangat pas-pasan, ya, tidak ada istimewa sebagai hamba Allah, tidak ada amalan-amalan yang memasukkan menjadi orang-orang muhsin. Sebab derajat ihsan ini makom tertinggi yang harus kita ikhtiarkan, usahakan, upayakan. Sebab Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita beramal dengan kualitas ibadah tertinggi, ya, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalas jazaa'uhum ihsan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal-amal soleh itu juga akan dibalas dengan kebaikan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi program hidup setiap muslim yang sudah mukmin, bagaimana menjadi muhsin yang diridhai oleh Allah. Seluruh gerak langkah hidupnya dalam koridor ridha Allah, dalam bingkai keridhaan Allah, sehingga kapanpun Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, mencabut nyawanya, ajalnya tiba, dia siap, ya, karena rasa pengabdian kepada Allah, cinta kepada Allah, mendorong ingin berjumpa
sebagaimana manusia yang mencintai kekasihnya ingin selalu bersama. Para santri, kualitas ibadah itu ditentukan dengan kualitas akidah. Apa tadi? Kualitas ibadah kita, antum semuanya, dinilai bermutu atau tidak, berkualitas atau tidak, mumtaz kalau nilai angka, atau jayyid, itu sangat relate terkait dengan akidah. Ya. Akidah sebagai pondasi, kemudian tegaklah ibadah-ibadah itu dan melahirkan akhlak mulia. Memantulkan adab-adab yang baik. Karena apa? Ibadahnya sahih, ibadahnya benar. Dan benarnya ibadah dilandasi dengan akidah yang lurus, akidah yang hanifah muslimah, wa makana minal syirikin. Hadirin rahimakumullah, ibadah-ibadah apa saja yang itu perlu kita pahami dengan benar secara ilmu itu mendalam. Tadi apa saja tadi? Doa, rasa takut, roja, tawakal, permohonan, rahbah, rasa cemas. Ini kaitannya psikologi ini. Cemas dosa, cemas masa lalu, ya. Khusyu, ini kita pernah kaji sebentar. Bagaimana kebahagiaan seorang abid, ahli ibadah itu dengan rasa khusyuk, ya, nikmat, bahagia dia, tenang dia saat beribadah kepada Allah. Salat misalnya, ibadah yang sering itu malah manusia ingat kepada dunia. Ketika sudah bertakbir Allahu Akbar, seluruh urusan dunianya ingat. Ya, kita tahu orang-orang yang lupa barang-barang tertentu ingat pas sholat. Ingat dunia, usahanya, bisnisnya, pertaniannya, yang itu harusnya khusyuk, hanya ingat kepada Allah. Ini ironi. Lalu ingat Allahnya kapan? Mana? Mendekatkan diri kepada Allahnya kapan? Taqarrub ila Allahnya kapan? Ya. Pas sholat itu kita menghadap Allah pun masih ingat dunia. Kemudian khusyah sebagai self control, kontrol diri. Bagaimana rasa takut yang benar, yang kemudian menjadi proteksi, perlindungan kepada diri dan jiwa kita dari seluruh maksiat dan dosa. Adanya khusyah, ya, sering dibahas oleh ahli-ahli bangsa Indonesia. Tuhan pun tak ditakuti, apalagi peraturan
undang-undang atau hukum-hukum yang ada. Allah Subhanahu wa taala pun tidak ditakuti. Sehingga apa? Berbuat ya kemungkaran demi kemungkaran, bahkan bangga. Alhamdulillah, subhanallah. Kemudian inabah ya. Kemana kita kembali bertaubat? Atau kita merasa bangga diri ujub, merasa diri suci sehingga kita tidak bertaubat. Padahal taubat ini menjadi adab setiap muslim kepada dirinya sendiri setiap hari. Mujahadah dan muhasabah. Dalam muhasabah itu kemudian apabila ingat dosanya, maka dia inabah, bertaubat kembali kepada Allah. Kemudian isti'anah, memohon pertolongan. Apakah pertama yang kita sandarkan atau sandari, yang kita mohon itu Allah, manakala kita mendapatkan ujian, musibah, kesulitan, kesempitan hidup atau masalah-masalah? Apakah benar langsung yang pertama itu Allah yang kita ingat, Allah yang kita mohon pertolongan, atau makhluk manusia ingatnya kepada dokter kalau sakit, ingatnya kepada orang kaya kalau kita kesulitan uang, makhluk yang ada sesuai kebutuhan kesusahannya. Pada dalam kajian akidah harus yang pertama terlebih dahulu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, banyak ya penyimpangan yang dilakukan oleh manusia, bahkan sampai kepada kemusyrikan, mempersekutukan Allah. Ya, maka dakwah tauhid la ilaha illallah wa bara'ah minasyirki, dan berlepas diri dari seluruh penghambaan, penyembahan dari selain Allah, ini menjadi tugas utama dan menjadi inti dakwah para rasul. Ya, seluruh rasul, berapa rasul? Mulai Rasul Nuh alaihi salam, Rasul Ibrahim alaihi salam, Rasul Musa alaihi salam, Rasul Isa alaihi salam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahnya sama. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullah wajtanibut taghut, dan sungguh telah kami utus tiap umat seorang rasul yang isi dakwahnya sama, ani ibudullah, perintah hanya beribadah kepada Allah. Ya, tiap rasul membawa syariatnya masing-masing, bisa berbeda cara ibadahnya, tetapi tujuan ibadah satu saja, semuanya sama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada di hati ya, berhala-berhala yang ditaati, yang diibadahi selain Allah. Apakah itu jabatan, apakah itu harta, ya, dan semua yang ditaati, yang diibadahi selain dari Allah bisa menjadi ilah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah antum tidak melihat
ada manusia yang menyembah hawa nafsunya, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sembahan-sembahan selain Allah. Alhamdulillah. Kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Penuh dengan apa? Ujian demi ujian. Bahkan pagi orang itu beriman, sore bisa menjadi kafir. Dia menjual agamanya, akhiratnya dengan dunia yang hina-hina. Oleh karenanya, para santri sekalian, akidah merupakan perkara paling fundamental. Apa itu? Yang paling asasi, yang paling mendasar dalam bangunan Islam, dalam bangunan agama kita ini. Semua diukur ya dengan kebersihan tauhidnya, kemurnian tauhidnya, kokohnya akidahnya. Barulah kemudian ibadahnya diterima. Barulah ibadahnya bisa diterima. Misalnya dalam ibadah yang nampak, apa ini, yang mudah terlihat orang dan merawan, mengantarkan kepada riya. Ibadah apa itu biasanya? Sholat, dibagus-baguskan bacaannya, dilama-lamakan sujudnya bisa jadi. Ya, bisa jadi karena ingin dilihat oleh makhluk, siapapun itu. Dalam tilawah Al-Quran kita jumpai orang-orang yang berlebihan atau memang bagus suaranya tetapi niatannya pamer. Ingin disebut apa? Qori, pembaca Al-Quran yang bagus. Atau hafiz, penjaga penghafal Al-Quran. Hafalannya paling banyak, Torik. Menjadi apa? Bangga diri, menjadi ujub, menjadi apa? Riya. Bahkan merendahkan orang lain, kibar, sombong. Surat itu aja nggak hafal-hafal. Surat apa nih? Surat Ar-Rahman aja itu saya seminggu nggak sampai udah selesai. Ini sebulan nggak hafal-hafal. Ada rasa tinggi ya dan meremehkan manusia. Al-kibar batarul haq wa khamtun nas. Tentu saja itu rusak ya amalnya. Maka sekolah kita tetap konsen bagaimana tasfiyatun nafas, bagaimana upaya menyelamatkan amal agar betul-betul hak Allah itu kita penuhi. Jangan sampai terjadi penggabungan atau perserikatan. Syirik itu kan menduakan. Niat ibadahnya ada Allahnya, juga ada makhluk. Apakah ujub, apakah riya, apakah sombong. Jubriya. Ya, dia mendalam sering itu. Ya, kalau kita baca sirah perjalanan dakwah beliau. Alhamdulillah, dalam mengenal Allah ini, kita ini masih bab apa ini? Ma'rifatullah. Waktu itu kita sampaikan apa? Kita usul salasah, 3 landasan utama itu apa? Ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul dinul Islam. Kita ini baru ma'rifatul
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya, di samping itu kan, ma'allah, bersamaan waktu itu juga menyembah selain Allah. Ini larangan tegas. Ya, kita jangan sampai tidak menyadari, ya, ternyata kita juga menjadi budak, ya, penyembah ilah hawa nafsu. Ternyata kita beramal karena atasan, bisa jadi kalau seorang pekerja, pegawai, guru takut dengan kepala sekolahnya, yayasannya. Seorang saleh takut hanya khawatir dihukum gurunya, ya, atau orang ingin dipuji oleh makhluk lain. Jangan sampai tad'u ma'allahi ahada, fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Allah. Maka barang siapa yang memalingkan salah satu dari bentuk ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia musyrik. Musyrik, dia menjadi musyrik, dia telah melakukan syirik, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 18, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, wa anal masajida lillah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah, yakni setiap jenis ibadah yang telah disebutkan dan yang belum disebutkan hanya untuk Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, dan telah kita sebutkan tadi tafsir ayat ini. Kita katakan bahwa masuk dari masjid adalah tempat melakukan ibadah ketaatan. Masjid yang sudah dimaklumi, ya, kita ketahui bersama. Diriwayatkan dari sebagian salaf bahwa yang dimaksud dengan masjid adalah anggota badan seorang hamba yang diciptakan Allah untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Baik makna yang pertama maupun makna yang kedua menunjukkan wajibnya mengesahkan Allah. Ini wajibnya mentauhidkan Allah dalam hal setiap ibadah. Kenapa demikian? Kalau hanya tauhid rububiyah, ya, semata yang bermakna mengakui Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala sang pengatur alam semesta, pemberi rezeki yang mematikan menghidupkan. Cuma seperti itu tauhid kita, iblis pun bertauhid. Karena iblis juga mengakui Allah sama dengan kita sebagai sang pencipta. Oleh karenanya kita mengharuskan atau kita diharuskan mentauhidkan Allah dalam hal ubudiyah. Tidak cukup hanya rububiyah, tapi juga tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Ada dua istilahnya sama maknanya, itu ubudiyah atau uluhiyah. Ini hak Allah yang harus kita penuhi. Fala tad'u ma'allahi ahada. Orang tua saja yang enggak bisa kita sama-samakan, atau atasan saja dalam dunia pekerjaan, ya, dia yang membiayai, iya kan, menggaji. Kemudian ketika bekerja seorang pegawai itu malah mengerjakan perintah orang lain, gitu ya, nyambi-nyambi gitu ya. Dia tidak tuntas mengerjakan perintah atasannya yang menggaji dia. Oh, apa yang terjadi? Bisa dicat itu, tidak amanah, khianat. Ini Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan.
Allah yang kasih nikmat, Allah yang kasih bumi, seluruhnya. Manusia kalau dibilang pamrih, Allah juga nggak pamrih. Tuntutan, konsekuensi. Ketika menjadi hamba Allah, konsekuensinya ibadah. Nanti nikmat diberi. Walau pada kenyataannya seluruh nikmat terus Allah beri, meskipun manusia itu mendurhakai. Ya. Kalau kita mau sedikit peka, bagaimana? Orang tua pun kadang ya, orang tua nih kepada anaknya banyak nih habis sobirin. Iya, anak ini selalu ya patuh, anak yang A, anak yang B ada saja dia buat apa? Jengkel orang tuanya. Bagaimana itu orang tuanya? Dia tidak akan apa? Mau ya memberi atau memfasilitasi anaknya yang jengkelin atau yang bandel. Itu udah otomatis. Ya. Coba. Lah kita kepada Allah ya, nemen manusia itu terlalu kata Bang Roman. Terlalu fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Sekiranya antum sakit, coba hitung 1 tahun berapa hari Fikri? Sorry, 1 tahun berapa hari jumlahnya? Lebih kurangnya berapa? 363 atau 64? Ya, antara 364 atau mungkin 65. Katakanlah 364. Selama 364 hari Torik sakit berapa kali? Berapa hari? Dalam setahun. Kadang tidak pernah ya. Kadang pernah. Coba, kalau pas lagi sehat betul. Sakitnya nggak sampai opnam, ya kan? Selama mondok nggak pernah di rumah sakit opnam. Jadi berapa? Umpamanya 1 minggu, ya, cuman 7 hari umpamanya. Itu kadang manusia apa? Sudah seperti apa? Allah tidak adil, berkeluh kesah yang berlebihan. Padahal pasangan kehidupan ini sehat, pasangannya sakit. Maka hendaklah nikmat-nikmat Allah yang terus-menerus diberikan itu tidak dilupa-lupakan, ya. Tidak mengkufurinya. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Sampai 16 kali Allah ulang-ulang. Kenapa demikian? Karena manusia sangat mudah, sangat apa? Berpotensi besar mengkufuri nikmat. Kalau kita kaji bagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya dengan sakit yang diberikan itu, musibah yang ditimpakan itu berfaedah. Apa faedahnya? Kafarah dosa, menjadi apa? Penggugur dosa. Bayangkan. Maka tidak ada keadaan seorang mukmin itu yang rugi gitu. Allah selalu berikan yang terbaik. Ini bagian daripada apa? Keimanan kita kepada qada dan qadar Allah. Baik yang kita sukai maupun yang menurut manusia atau kita tidak sukai atau kita benci, padahal menurut pandangan Allah hakikatnya itu kebaikan semua. Meskipun sakit, meskipun musibah, meskipun apa? Bencana yang menimpa seorang mukmin itu tetap bernilai sebagai sebuah ibadah. Jalan surga terbentang kesabaran di sana. Ya, dengan ujian-ujian itu kunci surga yang Allah siapkan yaitu pahala kesabaran. Ya. Dan malah kebalikannya ini, nikmat-nikmat yang Allah berikan itu banyak yang manusia gagal atau manusia itu terlena dengan ujian nikmat, ya. Akhirnya dia apa? Tidak mensyukuri, ya. Tidak memuji Allah, tidak menggunakannya untuk taat kepada Allah atau menjadi jauh. Bisa jadi Abi Sobirin, Abi Adi ini kalau anaknya seorang camat saja, nggak usah bupati, tidak akan mungkin belajar agama di sini.
Ya nggak mungkin, pasti sibuk ngurusin bisnis atau kuliah di luar negeri. Kapan belajar akidah usul salasa atau abah yang punya orang tua? Belum tahu rasanya pusingnya. Kalau bertentangan keinginan anak dengan keinginan orang tua, bang, nggak semudah itu, bang. Maka keadaan antum yang ditakdirkan yatim piatu itu juga bagian daripada yang terbaik yang Allah berikan. Tanya tuh anak tuh, pusing tuh kan aturan jahit, alangkah banyak aturan abiku ini, umiku galak, semua galak. Itu tidak dirasakan oleh abah yang tidak bersama lagi dengan kedua orang tuanya. Karena para santri semuanya, para guru yang ada, berdamailah dengan apa? Allah, gitu ya. Berdamai dengan apa? Seluruh atau senangi seluruh ketetapan Allah. Habis sopirin yang separuh ya, ibunya sudah kembali ya, piatu berarti. Ya, Abi itu, mungkin Abi akan ditelepon, kirim duit le, nah gitu. Udah mau berobat, bisa jadi begitu deh, ya. Yang itu tidak mungkin terjadi pada bisa Sobirin apalagi Pak Diki di WA suruh ngirim duit, nggak mungkin. Ya, karena akidah kita ya jaga betul. Ya, ini loh yang paling mahal. Termasuk syukur itu dengan terus taklim, belajar untuk mengikat hidayah itu dengan terus belajar. Ya. Bagaimana kita tidak meninggalkan ngaji atau majelis ilmu, di mana majelis ilmu adalah cara termudah menuju surga. Ya, bagaimana hadisnya? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan taklim, ilmu, belajar, maka dia sesungguhnya dimudahkan oleh Allah atau sedang berada di jalan menuju surga. Hadirin Allah, siapa yang memalingkan salah satu dari jenis ibadah tadi itu untuk selain Allah, maka ia termasuk musyrik, bahkan kufur, keluar dari Islam. Siapa yang memalingkan salah satu dari jenis ibadah, ya, berdoa kepada selain Allah, seperti berdoa kepada mayit, ya, meminta kepada yang gaib selain Allah, jin-jin, setan-setan. Misalnya Nabi itu lihat ada orang-orang yang bermain debus, bermain kuda lumping, itu pasti meminta setan. Ada praktik perdukunan, meminta kepada setan. Ada pawang hujan, meminta kepada setan. Nah itu sebagai contoh, ya. Kemudian juga takut terhadap mereka atau meminta kepada mereka, memenuhi kebutuhannya dan melepaskannya dari kesempitan dan lain-lain. Semua itu kalau ditujukan kepada selain Allah musyrik. Ya, syirik akbar perbuatan itu. Sebab dia telah menduakan Allah, mensekutukan Allah, dan orang tersebut jatuh kepada kekufuran, mengingkari hak Allah yang mestinya untuk Allah diberikan kepada yang lain. Ya. Syirik dan kekafiran akan bergabung pada orang yang tidak mempunyai keimanan. Ya. Musyrikin innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang kafir dan orang musyrik itu bergabung, di mana orang itu tidak memiliki keimanan. Terkadang seseorang hanya dikatakan musyrik saja ketika yang diniatkan adalah menyembah kuburan. Misalnya. Banyak kuburan palsu pula ini, bisa birin dunia ini. Alangkah ngeri Indonesia ini, kuburan palsu, ya. Sedang marak. Makanya antum berpegang teguh para santri, belajarlah akidah yang benar. Tapi ulang-ulang lagi, keyakinan akidah dalam Islam
hanya diterima berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Itu yang namanya apa? Tauqifi, paten. Jadi kalau ada orang punya keyakinan tapi tidak ada di hadis Nabi yang sahih, tidak ada di Quran. Apa contohnya ini? Keyakinan malam tertentu arwah datang, misalnya ya. Malam Jumat Kliwon, mana ada hadis bilang begitu? Seluruh perkara yang gaib hanya bisa diterima bila terdapat dalil. Pegang itu ya. Taraktukum amrayn lan tadilu. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang apabila kamu pegang keduanya itu kamu lan tadilu abadan, tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an wa sunnah. Hadis yang lain. Jadi antum harus kembali rujuk ila Al-Qur'an wa sunnah. Jadi kalau belajar agama jelas metodologinya, ya, cara ilmiahnya. Ada orang punya keyakinan lumpur kucing, zodiak, akan celaka bulan ini rezekinya, musibah, kufur, ya, keluar dari Islam. Berjalan ketemu ular, kemudian apa? Dianggap sial. Hal-hal khurafat, hal-hal yang takhayul, ya fikri, yang diyakini manusia tapi tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Bagus. Maka itu akidah itu keyakinan, artinya akidah yang menyimpang, aliran-aliran yang sesat, ya. Hati-hati. Karenanya tugas guru nih bisa beriin Digi menjaga akidah umat. Karena turun di kelas-kelas, ya, ustaz, masyarakat, jaga akidah masyarakat. Ulama lebih besar lagi, sampai bagaimana menjaga akidah dalam ruang lingkup yang lebih besar bernegara. Bagaimana negara kita selamat, ya, bagaimana negara kita ini momen hari apa ini ulang tahun, ya, ntar lagi mengisi kemerdekaan dengan menjadi santri pejuang, ya, dengan menjadi santri yang beradab, berdakwah, membawa kepada kemaslahatan umat. Hadirnya antum di muka bumi ini ada gunanya untuk Islam. Ada sumbangsih kontribusinya untuk Islam sebagai al-fatah, pemuda yang akan menjadi pemimpin generasi berikutnya, menggantikan pendahulu, ya, menggantikan ulama ustadz yang ada, guru-guru yang ada akan meninggal. Maka estafet dakwah ini antum harus lanjutkan. Islam tidak akan hilang di muka bumi ini, tapi Islam bisa hilang di Sukareme Bandar Lampung ini kalau antum semua meninggalkan dakwah. Sehingga banyak terjadi apa? Musyrikan, banyak terjadi pemurtadan, gerakan-gerakan kristenisasi, ya, itu tidak berhenti. Yang ada umat Islam semakin sedikit, ya, umat Islam semakin jauh dari agamanya sebab ditinggalkannya dakwah. Apa yang perintahkan Allah? Ngurip-nguripi, menghidupkan, menolong, nasruddin, menyebarkan agama. An aqimuddin. Itu perintahnya. Bukan mumet mikirkan rizki. Rizki al-madmun sudah dijamin. Tinggal sunatullah kehidupannya apa? Fantasiru fil ardi, bertebaran di muka bumi. Malu, bekerja. Sunatullahnya begitu. Siapa yang rajin tidak mungkin, ya, akan mengkhianati hasil itu. Siapa yang sungguh-sungguh menjaga wajada, siapa yang berlindung kepada Allah dari kefakiran, Allah akan lindungi, Allah akan cukupkan. Ya, kalau hanya sekedar apa? Kebutuhan pokok,
Ya Allah, mudahkanlah untuk makan. Makan saya ya Allah, supaya saya bisa sujud kepadamu. Kalau lapar saya tidak kuat menegakkan tulang sulbiku untuk beribadah kepadamu. Maka mohon kepada Allah diberikan kelapangan rezeki. Sudah ada rezeki. Dimudahkan usahanya. Diberikan keberkahan, gaji-gajinya bisa nafi, manfaat, barokah. Ya, tidak menyebabkan bala, ya, musibah, penyakit. Gajinya banyak, habis itu kemalingan. Ya, gajinya banyak, habis itu sakit, habis untuk bayar dokter. Gajinya besar, ibadahnya susah, berjamaah susah, baca Quran susah. Coba antum bekerja, memang otomatis pekerjaan sebagai guru pengasuh semuanya dekat dengan ibadah. Malah kerjanya malah ngawasi orang ibadah, nyuruh ngaji, berarti bisa ngaji. Kalau semuanya sudah ngaji, tinggal di sebelahnya ngaji. Sholat 2 bisa ikut, tahajud apalagi. Ya, semuanya dekat dengan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah atau ibadah-ibadah yang ada itu. Bersyukurlah ya, Allah memberikan nikmat yang itu tidak ternilai sebetulnya dibandingkan dengan materi. Karena Allah tidak pernah dalam Al-Quran atau Nabi di dalam hadis memuji dunia, itu tidak pernah. Yang ada mencela, yang ada menjelaskan bahwa hina dina dunia itu hakikatnya. Seperti apa? Bangkai anak kambing yang cacat. Dunia itu seperti sebelah sayap nyamuk, hina dina, gak bernilai. Bila dibandingkan kehidupan akhirat, wal akhiratul khairu wa abqa. Ini sebagai sebuah cita-cita, himmah aliyah sebagai seorang muslim, pemuda bersungguh-sungguh bagaimana meraih derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah yang paling maksimal dan berbuah surga kelak. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.